Ya, shalom puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yakni terkait tentang keselamatan di dalam Yesus. Keselamatan dan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang keselamatan, berarti kita sedang membicarakan tentang kehidupan yang kekal dan berbicara tentang sorga itu sendiri. Dan keselamatan itu tidak terlepas dari anugerah Allah. Anugerah keselamatan Allah itu perlu kita pahami bahwa diberikan yaitu kepada semua manusia, termasuk kepada Anda dan saya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah." Jadi jelas di sini berbicara tentang keselamatan itu kita peroleh berdasarkan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah ini tidak terlepas yang namanya kepercayaan terhadap Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita tidak percaya kepada anaknya atau kepada Tuhan Yesus itu sendiri, maka firman Tuhan berkata bahwa kita berada di bawah hukuman. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita terlepas dari hukuman itu sendiri. Jadi teman-teman, di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 dijelaskan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya teman-teman, perlu kita harus pahami bahwa kedatangan Yesus yang pertama yaitu ke dunia, yaitu untuk senantiasa menyelamatkan manusia melalui dirinya sendiri. Berbeda dengan kedatangan Yesus nantinya yang kedua kali, Dia datang untuk menjemput orang yang percaya, Dia datang sebagai hakim itu sendiri. Jadi ketika Yesus datang, yang pertama Yesus datang itu untuk menyelamatkan, bukan sebagai hakim, tetapi untuk menyelamatkan dunia itu sendiri. Selanjutnya di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbicara anak manusia mengarah pada diri Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita lihat dan kita renungkan firman Tuhan ini, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, mereka melanggar akan perintah Allah, maka mereka menjadi manusia yang tergolong terhilang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sendiri datang, anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Lalu selanjutnya bahwa Yesus berkuasa untuk menyelamatkan.
Yesus juga berkuasa untuk membinasakan manusia. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kalau kita percaya Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus, maka kita beroleh keselamatan. Tetapi ketika kita menolak, kita tidak percaya, kita menyia-nyiakan anugerah itu, bahkan kita mencampakkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri, maka firman Tuhan berkata bahwa mereka itu binasa di hadapan Tuhan. Nah, lalu selanjutnya dikatakan Yesus itu adalah pembuat hukum dan hakim sesuai dengan kitab suci. Ya, Yesus yang membuat hukum. Yesus juga nantinya ketika datang yang kedua kali sebagai hakim. Di Yakobus 4 ayat yang ke-12. Manusia diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan yang baik yang dilakukan oleh mereka. Nanti kita akan bahas itu secara khusus seperti itu ya. Apakah manusia itu bisa diselamatkan melalui perbuatan baik atau tidak? Nanti kita akan bahas itu secara khusus. Namun yang perlu kita harus garis bawahi bahwa manusia diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan yang baik yang dilakukan oleh mereka. Tetapi manusia diselamatkan atas dasar kasih karunia Allah yang sudah nyata. Itu tertulis di dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Manusia menerima keselamatan dari Allah karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tertulis dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Nah, Allah itu telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus atau di dalam anaknya atau di dalam diri Tuhan Yesus. Percaya kepada anak, maka beroleh hidup yang kekal. Memiliki anak, maka memiliki hidup yang kekal. Dan taat kepada anak, maka dapat melihat kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 36 dan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, ketika firman Tuhan ini sudah disampaikan kepada kita semua, mari renungkan bahwa kita butuh yang namanya keselamatan di dalam Yesus. Lalu bagaimana tentang keselamatan itu? Apakah pasti di dalam kekristenan? Keselamatan itu ya pasti di dalam kekristenan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 sampai 30, teman-teman nanti bisa baca. Di sana dijelaskan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang percaya. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang percaya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tak dapat merebut mereka dari tanganku dan tangan Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Cukup jelas di sana bahwa dikatakan mereka pasti tidak akan mati sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan seorang pun tak dapat merebut mereka dari tanganku, bahkan dari tangan Bapa. Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam hakikat kealahan. Nah, ini perlu harus dipahami. Kepastian yang keselamatan yang kedua bahwa dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang teman-teman, ketika teman-teman mendengarkan firman Tuhan yang cukup singkat dan jelas ini, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu pasti dan jelas. Apakah teman-teman bersedia dan mau diselamatkannya? Kalau teman-teman semua mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka terima Dia, percaya Dia, miliki Dia, betul-betul akui Dia di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat,
bahwa dia pernah datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya untuk banyak orang, supaya manusia itu beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu teman-teman, mari bersama-sama untuk terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.